Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mau memberikan informasi tentang tes mental ideologi atau sharing pengalaman tentang tes mental ideologi pada angkatan saya yang dilakukan di Kementerian Pertahanan. Nah, untuk tahun saya dengan tahun 2020 itu ada perbedaan karena menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Jadi nanti akan saya jelaskan di belakang perbedaannya. Untuk itu mari kita saksikan video ini. Untuk sekarang saya mau membagikan gambaran tentang tes mental ideologi CPNS Kemhan. Apa yang dilakukan pada saat tes mental ideologi. Untuk itu, mari kita saksikan bersama-sama. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ada data atau data informasi tentang kisi-kisi dari tes mental ideologi yang ada di Kementerian Pertahanan ini. Jadi yang pertama itu adalah data riwayat hidup, kedua riwayat tempat tinggal, riwayat sekolah, permasalahan hukum, data lain yang disesuaikan dengan perkembangan. Lalu tentang tes mental ideologi melalui wawancara. Ini ada ideologi negara, toleransi beragama, wawasan kebangsaan, dan aspek lainnya. Jadi nanti saya akan berikan contoh yang soal yang ditanyakan. Lalu untuk toleransi beragama ini saya nggak masukkan sih ya. Cuman gambarannya adalah kita harus bisa merangkul semua agama seperti itu. Jadi harus bisa tidak ada diskriminasi terhadap suatu agama apapun. Dan kalau bisa kita tidak menunjukkan suatu radikalisme seperti itu ya. Oke. Nah, kita itu dikumpulkan pada ruangan tes di gedung tendian pada saat itu. Seperti ini ilustrasinya. Kemudian kita diberikan lembar kertas kosong yang nantinya diisi jawaban tentang soal mental ideologi. Dan kita mengisikan daftar riwayat hidup yang ada dibagikan juga formatnya di sana, yang berisi tentang keluarga kita juga. Jadi ada data orang tua, data pribadi, data pengalaman kerja, dan sebagainya. Itu sebagai bahan wawancara. Nah, seperti apa? Kita saksikan contohnya. Untuk pertanyaannya, ini contohnya aja, saya menggambarkan tentang apa yang keluar pada saat saya tes. Jadi kita itu diberikan soal waktu itu. Nah, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, ini contohnya, kita tuliskan jawabannya di kertas kosong atau kertas jawaban. Nah, contohnya seperti ini. Apa yang Anda ketahui tentang Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Terus, apa yang kamu ketahui tentang fungsi dan kedudukan Pancasila? Pancasila adalah dasar negara, pandangan hidup, ideologi bangsa Indonesia, jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Gitu ya, jadi pertanyaan seputar kewarganegaraan atau Pancasila. Kemudian, apa makna yang terdapat pada undang-undang? Jadi ada juga yang tentang undang-undang ya. Tapi ya, lihat situasi juga apakah nantinya teman-teman ada. Jadi saya hanya menggambarkan aja. Alinea 1, keteguhan bangsa Indonesia, membela kemerdekaan dan melawan penjajah. Alinea 2, memuat cita-cita negara Indonesia, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Alinea 3 adanya pengukuhan proklamasi. Alinea 4 terkandung fungsi dan tujuan negara Indonesia. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang PKI? Nah, PKI adalah Partai Komunis Indonesia yang ingin merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Terus bagaimana jika PKI muncul kembali ke Indonesia? Jika PKI muncul ke Indonesia, jawaban saya nih, maka harus diberantas dan tidak boleh menempatkan sedikit ruang pun untuk PKI berada di Indonesia. Jadi intinya kita tidak menyetujui adanya PKI. Nah, ini ada pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan ideologi komunis? Saya tidak setuju dengan ideologi komunis karena ideologi komunis sangat bertentangan dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Jadi seperti itu soal-soal yang keluar. Kemudian yang tadi saya gambarkan, kita akan menuliskan data diri kita dan biodata kita, serta biodata keluarga juga, yang nantinya akan diwawancarakan dengan panitia seputar apa yang kita jawab pada pertanyaan ini dan seputar riwayat hidup kita gitu. Nah, nanti apa aja yang akan keluar tentang wawancara akan saya bahas berikutnya. Lalu setelah kita isi dari jawaban yang tadi, yang anggaplah sudah selesai, karena kan diberikan waktu sekitar hanya setengah sampai 1 jam kalau nggak salah. Nah, kemudian kita disuruh menunggu di suatu ruangan lagi untuk pemanggilan satu persatu, tapi nggak satu persatu juga, ada sekitar 10 pewawancara yang nantinya kita sebelum masuk diberikan diberikan tata cara masuk menghadap kepada pewawancara. Nah, seperti apa? Jadi saya gambarkan, kita harus yang pertama masuk dengan maju jalan dulu, menuju ke pewawancara. Lalu setelah sampai pewawancara, kita berdiri menghadap ke pewawancara dengan mengucapkan lapor nama, contoh saya ya, lapor nama Rizky Horis, D3 Manajemen Informasi, siap mengikuti tes wawancara dan mental ideologi. Nanti pewawancara, oke, silahkan duduk, baru kami duduk gitu. Jangan duduk sebelum diberitahu untuk duduk gitu ya. Jadi seperti itu gambarannya. Nanti pewawancara itu biasanya bertanya, yang pertama itu perkenalkan diri kita gitu ya, misalkan nama Rizky, terus tempat tanggal lahir di mana, terus tinggi badan, berat badan, ya sebutkan aja pokoknya. Kalau diminta perkenalkan diri seperti wawancara aja gitu. Dan duduknya seperti ini ya, duduknya harus duduk siap gerak. Nah, jadi duduk siap tuh seperti ini. Nah, ini adalah contoh kita sebelum dipersilakan duduk. Jadi laporan dulu yang seperti tadi saya simulasikan. Lalu nanti wawancara mempersilahkan duduk. Sebenarnya pengalaman saya sih ya agak awalnya agak tegang gitu, tapi kesini-sininya sih ya biasa aja. Mungkin karena pewawancara saya itu orangnya istilahnya ya bisa membawa, entah pewawancaranya bisa membawa saya menjadi tenang atau sayanya yang membawa pewawancaranya tenang, yaitu kembali ke
diri masing-masing dan pewawancaranya, seperti itu. Nah, apa sih yang diwawancarai? Nah, akan saya bahas. Oke, ini ilustrasinya. Jadi udah ada gambaran ya untuk masuknya itu, maju jalan sampai di depan pewawancara, lapor, baru jika dipersilakan duduk, baru duduk. Oke. Nah, ini biasa pertanyaan pertama seperti ini, tentang kelebihan dan kekurangan Anda. Kalau saya sih kebetulan jawabnya gini, siap, saya mudah bersosialisasi atau supel. Dan untuk kekurangan saya kadang sulit untuk menghitung perkalian dan pembagian dalam waktu yang cepat, sehingga saya harus mencari kertas kosong untuk menghitung. Nah, di sini teman-teman harus bisa mencari kekurangannya, itu harus ada solusinya, jangan hanya menyampaikan kekurangan tapi tidak ada solusinya. Seperti itu. Apa kamu mau jadi PNS atau ASN? Ini biasanya pertanyaan kedua gini. Nah, jawaban saya, siap. Saya ingin mengabdi pada bangsa dan negara. Kemudian ingin membuat perubahan untuk kemajuan Indonesia dalam hal inovasi dan pengetahuan. Ya, ini hanya contoh aja gambaran yang saya jawab, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kenapa kamu melamar posisi ini? Kalau saya sih jawabnya gini, siap, formasi ini sangat cocok untuk saya karena saya berlatar belakang pendidikan ini. Selain itu, saya sangat ingin menjadi arsiparis di Kementerian Pertahanan. Ya, ini kan salah satu contohnya arsiparis ya. Kalau teman-teman ada yang kataloger ataupun perawat ataupun yang lainnya, nah itu ya sesuaikan aja. Terus dan menjadikan arsip di Kementerian Pertahanan lebih tertata dengan baik. Ya, jadi apapun itu, misalkan kalau perawat ya mungkin bisa juga dengan ingin memberikan kontribusi terhadap kesehatan di Kementerian Pertahanan, seperti itu ya. Saya juga kurang paham. Ya, intinya seperti itu. Ini hanya gambaran dari jawaban saya. Lalu ada juga pertanyaan, apakah kamu mau berkembang dalam karir di Kementerian Pertahanan? Terus dengan cara apa? Nah, ya saya jawabnya, saya sangat ingin berkembang, yang salah satunya dengan cara meneruskan pendidikan yang lebih tinggi dan belajar dari senior juga atasan yang ada di Kementerian Pertahanan. Jadi memang kita tuh harus mau mengembangkan diri, baik itu dari misalkan sekarang itu adalah SMA, ya kita harus mau sekolah menjadi S1 nantinya, atau ya selanjutnya S1, S2, S3. Ya, nanti itu akan menjadikan diri kita itu lebih berkembang dan belajar dari senior. Ya, memang kalau saya kan jawabnya seperti ini ya. Jadi kita tuh harus bisa belajar dari senior dan atasan karena mereka kan lebih berpengalaman. Jadi ya dengan cara itu kita bisa berkembang dalam karir. Ini versi saya aja, versi teman terserah. Ya, intinya saya hanya memberikan gambaran pertanyaannya aja. Oke. Demikian informasi yang dapat saya bagikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang mau mengikuti tes mental ideologi dan wawancara pada tahun ini. Semoga diberi kemudahan dan diberikan kelancaran. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bela negara.